kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ubur-ubur ikan lele. Tadabur lele. Tadabur apa nih ya? Baik. Alhamdulillah pada malam yang ke-26. Ya, ini jumlah masih banyak nih, alhamdulillah. Ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Dibalik apa nih? Sinar ya, jelas kelihatan. Alhamdulillah dalam malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan berbagai rangkaian kebaikan, ketaatan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang-kurang disempurnakan. Dan sisa waktu di 10 terakhir dari bulan Ramadan ini mudah-mudahan dan kita berdoa, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan, diberikan semangat untuk mengisi ibadah dengan lebih baik lagi, dengan lebih semangat lagi, dan mudah-mudahan dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan taufik olehnya berjumpa dengan Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan yang keutamaannya sama-sama kita sudah ketahui, lebih baik dari 1000 bulan. Dalam kesempatan kali ini izinkan Al-Fakir menyampaikan atau mengingatkan satu permasalahan yang kita belum mengalaminya, tapi pasti mengalaminya. Apa itu kira-kira ya? Al-maut, masya Allah. Ya, kematian, betul. Dalam sebuah ayat, banyak ayat sebenarnya dalam Al-Quran yang berbicara tentang kematian ini. Di antaranya redaksi yang berbunyi kullu nafsin, yang ada kullu nafsinnya itu dalam Al-Quran berjumlah 22 kali. 22 ayat. Nanti boleh dicek gitu ya. Sekarang kan enak nih, aplikasi ada apa? HP ya. Aplikasi Quran kan. Nah, itu bisa kita cek tuh aplikasi Al-Quran, Android ya. Kita cari kullu nafsin, nanti muncul semuanya. Nah, terhitung ada 22 kali. Dan mirip-mirip, intinya cuma redaksinya agak berbeda-beda. Tujuannya sama, mengingatkan kita akan kematian, dan bukan sekedar kematian, tapi apa yang terjadi setelah kematian. Ini yang lebih penting. Dan kematian ini bukanlah sesuatu yang kita takuti, tapi harus kita persiapkan. Karena kalau kita takut mati, ya nggak bakalan hidup terus, gitu kan? Pasti mati. Nah, caranya gimana? Biar kematian kita ini baik, maka harus kita persiapkan. Dalam saya ambil contoh saja ya, dalam surah Al-Imran ayat 185, nanti boleh cek lagi, mudah-mudahan benar. Ya. Dalam ayat ini Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Dalam ayat ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, baik itu manusia, binatang, tumbuhan,
Ya, semuanya akan mati. Orang baik, orang jahat, ya, orang kaya, orang biasa, ya, tua, kecil, remaja, ya, remaji, semuanya pasti akan mati. Dan kematian ini waktunya, tempatnya tidak ada yang mengetahui. Ya, ini menjadi rahasia Allah, menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan bentuk kematiannya juga kita belum bisa memastikan. Oleh karenanya kita berdoa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Karena Masya Allah, tidak ada jaminan, ya, kita matinya dalam keadaan husnul khatimah. Tapi tentunya kita berharap. Nah, bagaimana caranya? Bukan kita berharap, tapi kita membiasakan dengan kebaikan-kebaikan, dengan ketaatan-ketaatan. Tapi kita sadari juga yang namanya menjalani ketaatan, ya, cobaannya itu berat banget. Sholat, baca Quran. Ada orang bilang gini, kalau mau tidur baca Quran, cepat tidurnya. Kalau cepat tidur baca Quran, cepat tidurnya kan, gitu ya. Bawaannya itu memang luar biasa. Ini mata ini Masya Allah. Tapi ya kalau kita berdoa, ya kita berusaha, insya Allah dengan rahmat Allah, dengan taufik min Allah, ya kita diberikan kekuatan. Sebenarnya apa yang kita lakukan ini bukanlah semata-mata karena kita hebat, bukan semata-mata kita kuat. Semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Makanya kan kalau contohnya dalam azan, hayya 'alal shalah, gitu. Jawabannya apa? La haula wa la quwwata illa billah. Artinya kita hanya berusaha berdoa semoga bisa menjalani dengan sebaik-baiknya. Inilah yang harus menjadi persiapan kita yang menghadapi kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan hidup ini ya ada dua pilihan saja, berbuat baik atau berbuat buruk, ya, melakukan ketaatan atau melakukan kemaksiatan. Dan dari dua pilihan ini balasannya juga nggak ketukar. Ya. Kalau manusia bisa ditukar, tapi bagi Allah tidak akan tertukar. Ya. Kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Nggak bakal tuh, ya kita sedekah, kita melakukan ketaatan, pahalanya buat orang lain, nggak bakalan. Ya. Nah, jadinya ini merupakan motivasi, ya, dorongan. Kalau kita pengen akhirat kita baik, maka di dunia ini kita harus melakukan kebaikan. Kebaikan yang dimaksud di sini adalah ketaatan, yaitu yang baik sesuai Al-Quran dan Sunnah. Bukan baik menurut diri kita masing-masing. Ya, terus nanti itu, ya. Menurut saya begini baik kok, belum tentu yang orang lain. Makanya kita harus lihat, kalau Allah katakan baik, Rasulullah katakan baik, maka itu adalah kebaikan. Ya. Setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kebaikan buat kita. Setiap larangan dari Allah ataupun Rasulnya itu adalah keburukan buat kita. Jadi jangan pakai itu, mikir-mikir lagi. Allah perintahnya, ini baik, ini manfaat buat kita. Meskipun kita nggak tahu atau belum tahu manfaatnya apa.
Dan hakikat dari kita beribadah kepada Allah adalah ketundukan kita, ya, kepatuhan kita kepada Allah. Meskipun ya, manfaatnya belum atau tidak akan kita ketahui. Kalau Allah sudah perintahkan, bismillah, ya, kita lakukan dengan sebaiknya. Kalau Allah larang, bismillah, kita tinggalkan. Kenapa? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalau kita melakukan kebaikan di dunia, Allah balas nggak? Balas. Ya. Tapi masih disimpan tuh sama Allah. Ya. Jadi kalau ibarat samudra di lautan luas gitu ya, kita celupkan jari kita, terus kita angkat, netes muka air, netes. Nah, satu tetes dari lautan itu adalah kebaikan atau kenikmatan yang Allah berikan di dunia. Terus samudra itu nanti di akhirat. Ya. Nah, jadi kebaikan yang kita lakukan di dunia, ya, Allah akan balas di dunia, tapi itu belum semuanya. Wa innama tuwaffawna ujurakum. Nanti Allah sempurnakan, Allah lengkapi semuanya. Ya. Pahala atau balasan dari kebaikan yang kita lakukan yang belum di hari kiamat. Begitu juga keburukan. Kalau kita melakukan keburukan, Allah balas di dunia itu belum seberapa. Ya. Tapi nanti di akhirat, nauzubillah, yang namanya api di akhirat, di neraka itu beda dengan api di dunia. Ya. Nah, ini yang harus menjadi kesadaran kita, ya, motivasi atau dorongan kita untuk bersungguh-sungguh, ya, memanfaatkan sisa umur ini. Kita nggak tahu sampai kapan, nggak ada yang bisa memastikan dan tidak akan bisa. Ya. Makanya nikmat yang luar biasa, ya, kita bisa masuk, ya, diizinkan Allah masih mengalami bulan suci Ramadan. Terlebih masih bisa di 10 terakhir. Dan kita tidak ada jaminan juga bisa sampai Idul Fitri. Makanya detik demi detik, ya, waktu demi waktu yang tersisa ini kita berusaha kita isi dengan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan. Harapannya, ya, itu adalah ketika Allah ambil nyawa kita dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ya namanya kita manusia, ya, ya, kita lalai, lemah, lupa, atau bisa jadi sengaja, ya. Ya. Tapi masih ada sadar gitu lah, saya mau keburukan di kemaksiatan ini, ya, segera perbaiki. Jangan kita tunda-tunda, karena kalau kita tunda, khawatirnya, ya, kita keenakan, keasikan gitu, ya, antar dah, kasok gitu kan, ya nggak tahunya, ya nauzubillah, kita sedang melakukan kemaksiatan, disitulah Allah ambil anjur kita. Nah, kemudian dikatakan fanzuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad. Orang yang Allah takdirkan, ya, kita mohon kepada Allah semoga kita termasuk. Yang Allah takdirkan masuk ke dalam surga. Fanzuhziha 'anil nari, siapa yang Allah selamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia adalah orang yang menang. Makanya dengan kalimat ini, ya, jangan sampai kita ini
salah menilai, salah memiliki cara pandang. Orang yang sukses, orang yang menang itu harus punya jabatan, punya uang. Bukan itu. Orang yang sukses adalah orang yang masuk surga. Oleh karenanya, apapun jabatannya, apapun posisinya, apapun kata sosialnya, ya, selama itu menjadikan kita masuk surga, maka kita adalah. Dan sebaliknya, buat apa kalau punya jabatan, punya hak, tapi menyebabkan kita masuk neraka? Maka kata Allah, itu bukanlah orang yang menang. Nah, dalam sebuah penjelasannya yang pernah saya baca itu, faman zuhziha, kayak orang jatuh bangun, kepleset gitu, jatuh bangun. Kan kalau dalam sirot itu seperti sehelai rambut dan dipotong lagi gitu ya, dipotong rambut 7 ya, gimana ya? Satu helai itu udah tipis banget, dipotong lagi 7 gitu. Ya. Nah, jadi orang yang jatuh bangun, ya, tapi pada akhirnya dia bisa melewati sirot itu sama sekali, maka dia adalah orang. Ya, syukur-syukur. Ya kita nggak tahu itu, maksudnya bisa cepat gitu. Tapi paling tidak ya begitu dah. Gitu. Paling tidak begitu. Ya, gitu kan. Tapi pada akhirnya masuk juga, alhamdulillah. Mana enakan? Hampir masuk surga. Atau hampir masuk neraka. Enakan mana? Hampir masuk neraka itu dia, ya kan? Benar kan? Nah, kalau hampir masuk surga, tapi kita harus neraka. Na'udzubillah. Sama zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Makanya Allah tegaskan tuh di akhir ayat tadi ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah tipu daya, sesuatu yang bisa melalaikan. Kalau tidak ada keimanan, tidak ada amal soleh, tidak ada orientasi surga, ya, kita menganggap kehidupan hanya di dunia, ya, kita hanya mengejar jabatan agar dibilang, ya, biar di orang biar di orang. Tapi dengan gemerlap itu dia lupa, ya, tujuan yang sesungguhnya, atau salah orientasi, gitu ya, maka rugi sekali. Ya, maka dia bukanlah orang yang menang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang sampai saat ini diberi kesempatan oleh Allah, ya, masuk di 10 terakhir dari Ramadan, yang mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, ya, diberikan taufik, ya, untuk bisa terus melakukan ketaatan sampai akhir hayat kita, sehingga kita husnul khatimah dan layak menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.